pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di sesi fisika di week ke-6 ya. Kita melanjutkan materi kemarin lensa. Sekarang kita membahas aplikasi dari lensa, yaitu penglihatan kita, our eyes. Ya, penglihatan kita ini. Dan di sini aplikasi lensa yang tiap hari kita pakai ya. Nah, langsung aja kita lihat bagian pertama dari mata kita itu adalah kornea. Kornea itu adalah bagian terdepan di sini. Di sini adalah bagian dimana dia fungsinya adalah melindungi mata dari debu ataupun angin ataupun benda-benda yang mau masuk ke mata itu dihalangi oleh si kornea. Biasanya dia mengeluarkan sedikit cairan untuk untuk mempertahankan mata, untuk menjaga mata supaya bersih. Dia mengeluarkan sedikit cairan. Nah, berikutnya kita punya lensa mata di sini. Lensa mata itu dia istimewa, dia mempunyai kemampuan untuk menebal sama menipis, nggak kayak kaca, bener-bener kaca yang keras kayak gitu nggak, tapi dia punya kemampuan untuk menebal sama menipis. Itu lensa mata. Nah, menebal sama menipisnya itu keperluannya berbeda-beda. Tergantung keperluannya. Kalau bendanya yang kita lihat itu dekat, dia akan menebal. Kalau benda yang kita lihat itu jauh, dia akan menipis ya. Itu lensa mata. Berikutnya kita punya iris ya, ini iris. Itu adalah yang ini nih sama ini. Itu fungsinya adalah sebenarnya sama kayak pupil, bekerja sama pupil. Dia menseleksi cahaya yang masuk bareng-bareng sama pupil. Tapi dia ini yang memberi warna mata kita ya. Warna mata kita itu yang hitam, coklat atau agak biru, agak hijau tuh di sini nih, di iris ini. Dan pupil itu fungsinya adalah untuk menseleksi cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya banyak, dia pupil yang bagian di sini nih, ini akan mengecil karena terlalu banyak cahaya. Kalau cahayanya banyak, dia akan mengecil, tapi kalau cahayanya sedikit, dia akan membesar bagian sini. Kalau di tempat yang lumayan gelap, dia akan membesar. Kalau di tempatnya lumayan terang, dia akan mengecil. Ini tergantung keperluan. Jadi supaya mata tetap berfungsi dengan baik, dia akan membesar dan mengecil sesuai keperluan. Dan berikutnya adalah retina. Retina itu bagian yang paling belakang di sini. Fungsinya tuh menangkap bayangan. Jadi kalau di sini itu ada benda, ini ada benda ya, ada benda yang dilihat. Nah, nanti akan di retina, ini lensa kan. Ini bendanya inilah ya, hadap ke atas itu. Nah, nanti akan terbentuk bayangan di sini, tepat di retina. Nah, tepat di retina itu akan terbentuk bayangan, tapi bayangannya terbalik ya, bayangannya. Kalau bendanya hadapnya kan ke atas tuh tanda panahnya. Kalau bayangan yang terbentuk hadap ke bawah kayak gini ya, dan diperkecil dan tepat di retina. Kalau nggak tepat di retina, itu akan ada gangguan nanti ya. Misalnya bayangannya di sini, nah terlalu depan, ini dia akan terlihat buram, ataupun bayangan terlalu belakang. Nah, itu adalah keadaan mata yang harus dibantu nanti. Berikutnya itu ya bagian-bagian utamanya. Ini penjelasannya. Kornea bagian terdepan dari mata. Lensa itu tadi bisa menebal sama menipis. Menebal atau menipisnya disebut accommodation power, atau kemampuan lensa mata untuk menebal sama menipis. Kalau benda yang jauh, yang dilihat tuh bendanya jauh, dia akan menipis. Kalau benda yang dilihat dekat, dia akan menebal. Dan iris ini yang memberi mata kita warna biru, hijau, hitam, coklat itu di iris ini ya. Dan pupil itu menseleksi cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya ada retina, itu tempat terbentuknya bayangan ya. Nanti diulang-ulang, dibaca lagi atau tonton video ini diulang lagi kalau kurang paham. Berikutnya ini ada animasi ya. Animasi ini kita bisa lihat, ini bendanya di situ. Kalau perhatikan lensa mata ya, kalau bendanya mendekat, lensa mata menebal ya, makin tebal. Kayak gitu lensa mata kita itu bekerja.
ya sesuai keperluan. Kalau benda yang dilihat tuh dekat, dia akan menebal. Kalau benda yang dilihat jauh, dia akan menipis, ya sesuai keperluan. Dan perhatikan juga ininya sekarang, perhatikan apa ini, pupilnya di sini. Itu kalian bisa lihat sebentar animasinya. Ini kan putih nih, ini putih, daerahnya putih, maksudnya ini berarti terang berarti. Nah, pupilnya segitu gedenya. Nah, sekarang gimana kalau gelap? Kalau gelap pupil akan membesar kayak gitu, supaya cahaya yang masuk lebih banyak, supaya kelihatanlah benda yang di tempat gelap itu agak kelihatan lah gitu, kayak gitu kira-kira. Ya, lanjut. Accommodation power yang tadi kita udah bahas, itu kemampuan lensa mata untuk menebal sama menipis. Kalau dia itu melihat benda yang dekat, dia akan menebal. Kalau dia melihat benda-benda yang jauh, tempatnya jauh, posisinya jauh, dia akan menipis. Ya, luar biasa ini ciptaan yang maha kuasa nih mata kita. Ya, bisa berfungsi sempurna begitu. Berikutnya, ini adalah keadaan mata yang perlu kita bantu dengan alat tertentu ya. Pertama, miopi. Miopi itu adalah rabun jauh, jadi susah melihat benda yang jauh, atau kalau ketika melihat benda yang jauh dia akan buram. Nah, miopi itu sering kita sebutnya adalah minus. Kenapa minus? Karena memerlukan lensa minus atau lensa konveksi. Hypermetropy itu rabun dekat, susah melihat benda-benda yang terlalu dekat, ya terlalu dekat. Makanya disebutnya dan dia memerlukan lensa positif, makanya dia sering disebut dengan mata plus, karena memerlukan lensa positif atau lensa konveks untuk membantu si hipermetropy ini. Terus berikutnya adalah presbiopi. Presbiopi ini adalah dia kena minus juga dan dia juga kena plus juga, dan biasanya ini yang kena itu adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut, sehingga dia disebutnya adalah mata tua. Disebutnya adalah mata tua karena biasanya orang-orang yang sudah berusia lanjut yang kena ini. Dan berikutnya adalah silinder atau astigmatis. Itu adalah keadaan ketika lingkaran lensa mata itu tidak berbentuk lingkaran sempurna. Itu adalah silinder, kita sering dengarnya, atau astigmatis ya. Lanjut. Nah, harusnya mata kita itu memfokuskan bayangan tepat di retina di sini. Harusnya begitu. Ya, harusnya di sini. Tapi ada keadaan ketika fokusnya itu di depan sini, ataupun fokusnya itu di belakang sini, nggak tepat di retina. Ini kan retinanya nggak tepat di sini. Maunya kita itu tepat di retina sehingga bisa diterjemahkan oleh otak, gambarnya jelas terlihatnya. Tapi ternyata ada beberapa keadaan yang gambarnya di depan retina atau malah kelebihan di belakang retina. Apa itu di sini nih? Yang tadi kita udah pelajari, itu namanya adalah rabun jauh atau miopi atau minus. Ini itu keadaan ketika bayangan yang terbentuk di dalam mata itu tidak tepat di retina, tapi dia di depannya retina, masih kurang ke belakang ini sampai ke retina, sehingga dia terlihatnya buram ataupun gak jelas. Nah, dibantulah oleh kacamata minus atau konkev. Ya, kacamata minus atau konkev ini kayak gini bentuk ini ya. Konkev ini itu membantu menggeser bayangan yang di depan retina menjadi di sini. Dan ini ada ukurannya ya, kan minus kalian pasti udah familiar. Ada minus 1, minus setengah, minus seperempat, ada minus 1,5 dan seterusnya. Itu adalah keadaan setiap orang yang kena rabun jauh ini itu beda-beda gitu. Nah, ukuran ini juga beda-beda. Nanti kita akan hitung. Ini ukurannya berapa aja, itu nanti kita akan hitung. Ya, ada di belakang. Nah, jadi fungsinya lensa minus ini membantu si miopi ini atau si rabun jauh ini menggeser bayangan yang di depan retina menuju ke tepat di retina. Ya, next. Ini animasinya. Bisa dilihat
misalnya kayak gini. Ini orang yang kena miopi, dia akan fokus di depannya, di depan retina ya. Nah, dibantulah dengan lensa negatif atau konkev. Makanya miopi itu sering disebut dengan negatif. Oh, si ini loh kena matanya negatif gitu. Karena dibantu dengan lensa negatif. Nah, kan bisa lihat. Jadi yang awalnya di sini, bendanya di sini, bayangannya di depan, karena bantuan kacamata dia menjadi tepat di retina. Ini membantu menggeser dari depan ini menuju ke belakang ke sini. Ya, begitu kira-kira. Itu fungsi lensa negatif. Berikutnya, hypermetropi atau rabun dekat atau plus. Itu keadaan ketika susah melihat benda yang terlalu dekat. Nah, keadaan di dalam proses di dalam matanya, bayangan yang terbentuk terlalu ke belakang. Bantuan apa? Lensa positif. Ya, lensa positif, lensa konveks, sehingga menggeser yang terlalu jauh ke belakang menjadi tepat di sini. Nah, ini ukurannya beda-beda ya, kan plusnya ada plus setengah, ada plus 2, macam-macam tergantung keadaan plusnya berapa. Kacamata juga punya ukuran masing-masing kan. Oke, begitu kira-kira. Lanjut. Ini animasinya ya, animasinya lihat. Ya, tanpa kacamata bayangannya terlalu ke belakang, terus dibantu oleh kacamata positif sehingga menggeser bayangan yang terlalu belakang tersebut menjadi tepat di retina, sehingga bayangan benda terlihat jelas dengan bantuan lensa positif ini. Nah, berikutnya ini adalah perhitungan di hypermetropi sama miopi. Ini rabun dekat ya. Hypermetropi itu adalah plus atau rabun dekat ya, yang sering disebutnya ini adalah plus dan ini adalah minus, karena memerlukan lensa positif untuk bisa melihat dengan jelas. Yang ini perlu lensa negatif untuk bisa melihat dengan jelas si miopi ini. Ini rabun jauh, ini rabun dekat. Nah, perhitungannya kayak gini. Ada yang namanya PP sama PR ya. PP itu yang ini. PP itu adalah punctum proximum ataupun titik dekat mata. Ini kan rabun dekat ya. Rabun dekat itu artinya dia susah melihat benda-benda yang dekat. Nah, PP itu adalah jarak terdekat yang bisa PP ini ataupun ini, jarak terdekat yang bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan kacamata PP. Nah, harusnya yang normal mata kita itu yang normal itu harusnya bisa melihat paling dekat itu adalah 25 cm, sekitar itu ya, sekitar 25 sampai 30 cm. Tapi kita di sesi fisika ini kita standarkan untuk mengeneralkan aja, kita anggap 25 cm, makanya ini angkanya 25. Itu titik paling dekat yang bisa orang normal melihat benda, 25 cm. Kalau di bawah 25 cm itu memang buram, itu mata normal. Tapi untuk orang dengan keadaan hypermetropi itu dia tidak sampai 25. Dia kalau ada yang cuman 1 meter aja, ada yang 1 meter gitu, dia bisa melihat paling dekat 1 meter. Kalau di bawah 1 meter nggak bisa ya, itu berarti dia kena plus atau kena hypermetropi atau kena rabun dekat ya. Nah, 1 meternya itu adalah PP nya 1 meter. Maksudnya kalau di bawah 1 meter dia nggak bisa melihat dengan jelas. Itu untuk hypermetropi. Nah, kalau miopi dia tuh kan rabun jauh. Ini rabun jauh ya. Dia nggak bisa melihat benda-benda yang terlalu jauh. Tapi dengan bantuan lensa mata dia akan menjadi dia bisa melihat dengan jelas. Nah, ada yang namanya PR untuk miopi atau rabun jauh. PR itu adalah jarak terjauh
yang bisa dilihat oleh mata. Ya, jarak terjauh orang miopi yang bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan kacamata. Misalnya dia hanya bisa melihat paling jauh adalah 2 meter misal. Kalau udah lebih dari 2 meter udah nggak jelas. Nah ini adalah PR. Kalau lebih dari 2 meter itu dia udah nggak bisa jelas. Nah ini beda-beda setiap orang. Minnya 1, minnya 2, minnya 3, minnya setengah, minnya 1,5. Nah itu tergantung setiap orang keadaannya gimana ya, kayak gitu. Nah kita hitung nih, jadi bisa dipahami ya, PR itu adalah jarak terjauh yang bisa dilihat oleh orang dengan keadaan miopi atau rabun jauh, dan PP itu adalah jarak terdekat yang bisa dilihat oleh orang yang kena plus ataupun hipermetropi, kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini penghitungannya, ini harus hafal ya rumusnya ini harus hafal. Ini harus hafal nih rumusnya. Nah, sekarang kita aplikasi ke penghitungannya di soal nih. Soal pertama, kita punya seorang dengan miopi, dia mempunyai PR 2 meter. Ya, dia mempunyai PR 2 meter. Jadi givennya PR-nya adalah 2 meter. 2 meter ya, dapat. Terus apa lensa yang harus dipakai? Kan udah jelas dia miopi, berarti lensanya adalah lensa negatif atau lensa concave lensanya ya. Terus berapa ukurannya? Nah berarti kalau ditanyakan ukuran, kan kita udah familiar dengan plusnya berapa, minusnya berapa, minusnya setengah, minusnya 1,5. Nah itu adalah ukuran lensa. Minusnya 1/4, minusnya 1,5, minusnya 2, kayak gitu. Itu adalah ukuran lensa. Itu adalah power of lens sebenarnya. P ini power of lens. Ukuran lensa itu power of lens, P ya. Nah, kita coba hitung. Nah P nya di miopi kan ini rumusnya, itu kan rumusnya. Nah udah, P sama dengan itu adalah lihat lagi nih, minus 100 per PR, minus 100 per PR ya, minus 100 per PR. Ya udah, ini hitung aja. Nah ini harus senti ya, harus senti. Jadi ini 200 cm. 200 berapa? Ternyata dia minusnya adalah minus setengah. Dioptri yang kita sering nyebutnya, dia minusnya setengah, itu ini aslinya. P nya power of lens yang diperlukan itu adalah minus setengah. Nah sekarang berapa fokus point dari lensa dengan power of lensnya setengah? Di pelajaran lensa kita udah mengenal kalau P itu adalah 100 per fokus point. Nah kalau ditanyakan fokus pointnya berapa, berarti ini dibalik jadi kayak gini. P nya kan dapat, P nya adalah setengah. Ya udah kita hitung 100 per bentar, ini kok warnanya buram ya. Nih 100 per min setengah berapa? Ternyata fokus point yang dipakai itu adalah 100 bagi minus setengah itu adalah minus 200 cm. Jadi orang ini harus menggunakan kacamata dengan jarak fokus minus 200 ini ya, minus 200 ini. Atau disebutnya dia minus setengah. Itu ya. Nomor 2, seseorang mempunyai PP atau titik dekat mata 100 cm. Itu artinya dia hanya bisa melihat dengan jelas benda-benda paling dekat 100 cm. Kalau udah di bawah 100 cm, 90 cm, 80 cm itu nggak jelas ya. Makanya ini kita udah tahu ini dari narasi ini dia mempunyai PP 100 cm, artinya dia rabun dekat ataupun hypermetropi. PP nya 100 cm. Terus apa lensa yang dia harus pakai? Ya jelas lensa positif,
karena dia rabun dekat, hypermetropy, harus dihafal ya. Dia positif, atau lensa konveks, lensa positif, rabun dekat. Ya, berikutnya ini udah kejawab nih, Berikutnya, berapakah ukuran lensa? Ukuran lensa itu power of lens yang diperlukan, atau berarti dia plus berapa? Nah, itu bisa kita hitung dari rumus yang sebelumnya tadi. P sama dengan 100/25 minus 100 per PP. Gini kan? 100/25. Nah, 100/25 ini 4 minus 100/100. Berapa 100/100? Tuh ya. Jadi ini adalah 3. Jadi ini artinya dioptri. Jadi artinya dia itu adalah plus 3. Jadi dia perlu kacamata dengan power of lens-nya 3. Nah, power of lens-nya 3 itu berapa fokus poinnya ini? Fokus poinnya berapa? Ditanyain kan? Nah, kayak yang tadi P itu sama dengan 100 per F. Ini materi yang di lensa kayak gini. Kalau mencari F berarti 100 per P. 100 per 3 berapa nih? 33,33 cm. Jadi dia perlu lensa positif dengan jarak fokus 33,33 cm. Gitu. Ini soal nomor 2. Soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Nah, di sini kita punya seseorang dengan miopi, ya. Terus diketahui lensa kacamata yang diperlukan ternyata adalah minus 5 dioptri. Ya, dia miopi, pasti lensanya perlunya adalah lensa negatif kan, makanya ini minus. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jarak terjauh yang bisa dilihat oleh si orang ini. Itu yang ditanyakan itu adalah PR. Itu berapa? Kerjain aja. P sama dengan minus 100 per PR. Kalau disuruh mencari PR, minus 100 per P sama dengan minus 100 per minus 5. Berapa tuh? 20 cm. Nah, jadi si orang ini dikatakan minus 5 ya. Itu berarti dia hanya bisa melihat paling jauh itu 20 cm. Ya namanya orang minus, makanya deket banget. Ini paling jauh 20 cm nih. Kalau dia melihat benda yang 25 cm aja, 30 cm aja nggak jelas. Makanya harus pakai kacamata. Kacamatanya ukurannya adalah minus 5. Ya, minus 5. Artinya dia hanya 20 cm yang bisa dia lihat paling jauh. Kalau udah di atas 20 cm nggak bisa, dia harus pakai kacamata dengan ukuran minus 5. Berapa fokus point? Ini nggak ditanyain ya, tapi kalau ditanyakan berapa fokus pointnya ini kacamata yang dia pakai, ya fokus point yang tadi 100 per P. 100 per P nya itu minus 5 minus 20 cm. Jadi fokus point yang dipakai di kacamatanya dia itu adalah ukurannya adalah minus 20 cm. Ya, minus 5 yang tadi saya ulangin itu artinya dia yang pemahaman kita sehari-hari, oh dia matanya minus 5. Ya, kayak gitu yang pemahaman kita sehari-hari. Lanjut nih. Sekarang seorang hipermetropi, dia menggunakan kacamata ukurannya 3 dioptri. Givennya ini. Terus berapakah jarak terdekat yang bisa dilihat oleh si orang ini dengan tanpa kacamata ya. Nah, kita punya rumusnya kan kayak gini. Minus 100 per PP. Ini 3. 100 per 25 itu 4. Minus 100 per PP. 100 per PP sama dengan 4 minus 3. Aljabar. Berapa nih? 1. Ya, jadi 100 per PP sama dengan 1.
Berapa PP? PP sama dengan 100 cm, kayak gitu. PP 100 cm. Jadi si orang ini dia hanya bisa melihat paling dekat 100 cm. 100 cm ini paling dekat. 100 cm kan 1 meter ya, paling dekat 1 meter. Kalau udah di bawah 1 meter, 90 cm, 80 cm, dia nggak bisa melihat. Nah, ini adalah orang dengan positif, dengan kacamata positif, rabun dekat, hanya bisa melihat dengan jarak paling dekat 1 meter atau 100 cm, kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah, nanti diulang-ulang lagi nih video ini kalau untuk memahami apa yang saya maksudkan ini. Berikutnya kita punya keadaan yang disebut dengan mata tua atau presbiopi. Itu dia kena positif dan kena negatif sekaligus. Jadi dia matanya positif dan juga negatif juga, dua-duanya. Makanya dibantunya dengan kacamata yang ada konkev sama konveknya, ada plus sama minusnya. Ya, biasanya ini memang orang-orang yang udah berusia lanjut, makanya disebutnya adalah mata tua. Terus ada silinder atau astigmatis. Itu silinder biasanya kita bilang dia itu lensa matanya tuh agak nggak bentuk lingkaran sempurna gitu. Makanya perlu kacamata khusus yang udah ini pola silindernya kayak modelnya kayak gini, udah ada alatnya ya, itu udah masuk ke kedokteran. Ini perlu silindernya modelnya kayak gini. Silinder si A sama silinder si B beda, orang satu sama orang kedua beda, lihat keadaannya ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di sini. Silakan nanti diulang lagi video ini kalau kurang paham. Berikutnya ada penugasan, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Terakhir adalah jam 10 ini mengumpulkannya ya. Ingat, harus jam 10, maksimal jam 10 ya. Kalau lebih dari itu ya tanggung sendiri konsekuensinya, apakah pengurangan nilai ataupun lain sebagainya konsekuensinya ya. Terima kasih. Kalau belum paham, nanti kita discuss di Zoom ataupun di Telegram ya. Selamat mengerjakan.